Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini saya Nur Oktaviana dengan NPM 19130233030 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KD 3.2, yaitu membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada mata pelajaran kimia kelas 12 SMA. Untuk memenuhi ujian akhir praktikum pada pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diampu oleh Bapak Andrian Saputra SPD MSc dan Ibu Lisa Tania SPD MSc, serta asisten praktikum Putri Silviana Soja. Selamat menyaksikan. Ya baik, jadi kita masuk ke topik pertama, yaitu larutan elektrolit. Larutan elektrolit di dalam pelarutnya mempunyai kemampuan untuk mengion. Hal ini mengakibatkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Lalu, larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu kuat dan lemah. Pada larutan elektrolit, larutan yang mengalami ionisasi yang sempurna sehingga mempunyai nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan elektrolit lemah, sama seperti namanya, larutan elektrolit jenis ini merupakan jenis yang dapat menghantarkan arus listrik namun secara lemah. Lalu selanjutnya terdapat rumus-rumus, yaitu terdapat dari faktor Van Hoff, yaitu yang pertama elektrolit lemah, dengan rumus I sama dengan 1 plus N min A dikali A. Dan untuk elektrolit kuat ialah I sama dengan N, di mana N ialah jumlah ion dan A ialah derajat ionisasi. Sebagai contoh, larutan elektrolit kuat ialah NaCl dengan H2O. Dapat dilihat gambarnya pada layar. Lalu kita ke topik kedua, larutan non-elektrolit. Sifat koligatif non-elektrolit adalah sifat fisik larutan non-elektrolit yang berlangsung pada jumlah zat terlarut dan sifat zat terlarut. Non-elektrolit adalah zat yang tidak menghantarkan larutan konduktif ketika dilarutkan dalam pelarut. Misalnya, gula adalah larutan non-elektrolit karena ketika gula dilarutkan dalam air, ia dalam bentuk molekulnya terionisasi menjadi ion. Molekul gula ini tidak mampu melakukan atau menghantarkan arus listrik. Terdapat rumusnya, yang pertama ialah untuk tekanan uap jenuh, yaitu P sama dengan PO dikali XP, dan delta P sama dengan PO dikali XT. Untuk kenaikan titik didih ialah delta TB sama dengan KB dikali M, penurunan titik beku ialah delta TF sama dengan KF dikali M, dan tekanan osmotik atau P sama dengan P M kali R kali T. Dapat dilihat contohnya ialah larutan glukosa yang ada di layar. Baik, selanjutnya terdapat animasi sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit yang dapat kalian lihat pada layar yang saya tampilkan. Di sini larutan elektrolit ialah NaCl dengan H2O dan untuk non-elektrolit ialah glukosa dengan H2O. Sehingga kita dapat menyimpulkan mengenai sifat koligatif ialah pada konsentrasi yang sama, keberadaan derajat pengionan atau A mengakibatkan jumlah partikel zat terlarut elektrolit lebih banyak dibandingkan jumlah partikel zat terlarut non-elektrolit. Baik, di sini setelah saya menjelaskan mengenai apa itu sifat koligatif, macam-macam dan serta rumusnya, di sini kalian dapat melihat terdapat kuis mengenai sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit yang telah saya buat melalui aplikasi iSpring. Untuk memulainya, kita dapat mengklik OK seperti ini. Kita klik OK. Lalu larutan elektrolit biner 5,8 gram dalam 500 gram dan ditanya ialah MR yang dibutuhkan. Di sini pada option pertama terdapat 3,51, lalu 30,1, 34,1. Kalian dapat memilih A, B atau C. Di sini saya memilih C, kita submit, maka akan dapat jawabannya ternyata salah dan keterangan ya salah. Yuk coba lagi. Lalu kita continue. Di sini terdapat mengenai materi, disajikan beberapa sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Terdapat 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan pertanyaan penerapan sifat koligatif larutan yang berhubungan dengan penurunan titik beku larutan ditunjukkan oleh angka pada option A 2 dan 4,
option B 3 dan 4, dan option C 4 dan 5. Di sini kalian dapat memilih A, B, atau C. Di sini saya memilih B dan ternyata jawabannya benar. Maka ditampilkan jawaban berwarna hijau. Kita continue kembali untuk soal ketiga. Terdapat sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jawaban yang pertama ialah ada jumlah partikel zat larut, massa jenis larutan, dan banyak sedikit larutan. Di sini saya memilih A, kita submit dan memiliki keterangan bahwa jawaban benar. Kita continue kembali. Lalu, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Untuk jawaban A, suatu sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat larut dan tidak tergantung pada sifat zat larut tersebut. Lalu pada option B, sifat larutan yang tidak bergantung pada jumlah partikel zat larut dan tidak tergantung pada sifat zat larut tersebut. Dan terdapat juga option C. Di sini saya mengklik pada bagian option this B, kita submit. Lalu terdapat keterangan bahwa you are wrong, kamu menjawabnya salah. Kita continue kembali. Di sini terdapat soal nomor 5, yaitu salah satu yang akan disebabkan oleh keberadaan zat pelarut adalah terdapat A, B, dan C. Di sini kita dapat mengklik C, kita submit, dan terdapat keterangan bahwa jawabannya benar. Kita continue kembali untuk ke soal selanjutnya. Terdapat soal seperti yang ada di layar mengenai NH4Cl, dan di sini terdapat option A, B, dan C seperti yang tadi. Kita dapat memilih. Di sini saya memilih A, kita submit. Lalu terdapat keterangan seperti yang awal yang telah saya jelaskan, jika salah terdapat berwarna merah. Kita continue kembali, soal nomor 7. Mengenai larutan NaCl, di sini saya memilih yang C 100,42, kita submit, dan jawaban benar. Kita continue kembali, lalu kepada soal nomor 8, dan di sini terdapat waktu masih 56 detik untuk soal nomor 8. Di sini kalian dapat mengklik A, B, atau C. Dengan rumus yang telah saya jelaskan tadi, di sini saya memilih untuk sebagai contoh, saya memilih 0,3 dan ternyata terdapat jawaban salah. Untuk soal ke-9, terdapat di layar, di sini kalian dapat memilih A, B, atau C. Sebagai contoh, saya di sini mengklik pada bagian B. Kita submit dan salah, kita dapat mengkontinue kembali. Lalu di sini terdapat soal terakhir, yaitu soal nomor 10, hargai untuk larutan elektrolit thinner. Di sini saya memilih C dan jawaban benar. Kita dapat mereview mengenai ice spring atau quiz yang kita buat tadi, kita kerjakan tadi. Kita dapat mengklik review quiz jika ingin mereviewnya. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Di sini dapat keterangan berwarna checklist hijau pada pojok sebelah kiri, merupakan keterangan bahwa jawaban itu benar. Selanjutnya, jika sudah, kita dapat meng-close review. Baik, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan mengenai sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit yang telah saya jelaskan di awal, dan mengikuti kuis yang telah saya buat tadi, di sini saya akan menampilkan sebuah aplikasi mengenai sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk memudahkan kalian dalam memahami mengenai sifat koligatif larutan yang bernama CEMDU. Berikut tampilan awalnya. Dan di sini kita dapat mengklik garis 3 dan di sini terdapat materi. Kita klik mengenai awalan sifat koligatif larutan dan terdapat rangkuman. Lalu di sini terdapat juga sifat koligatif larutan PDF. Di sini kita membukanya dengan Drive. Kalian dapat melihat materi yang telah saya buat seperti ini secara lengkap. Lalu di sini juga terdapat video pembelajaran mengenai sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sangat mudah bukan untuk kalian mengakses videonya. Lalu jika sudah, kita dapat di sini juga terdapat flipbook mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Tunggu, aplikasi ini membutuhkan data seluler atau kuota sehingga
Jika kalian ingin menggunakannya, kalian dapat mengisi paket terlebih dahulu. Dan di sini terdapat gambar animasi mengenai sifat koligatif larutan elektrolit untuk memudahkan kalian. Sangat mudah bukan untuk kalian gunakan? Berikut saya tampilkan mengenai poster aplikasi Cemdu untuk memudahkan kalian dalam menggunakan aplikasi untuk memahami lebih dalam apa itu sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit, sehingga kalian dapat membedakan antara elektrolit dan non-elektrolit. Dalam poster ini terdapat penggunaan dan isi mengenai aplikasi serta link untuk mendownloadnya. Baik teman-teman, terima kasih banyak telah mengikuti saya dari awal hingga akhir mengenai sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mohon maaf apabila saya mengucapkan salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.